ada Mbak Bibip, berarti kita bahas salah satunya soal militerisme nih Mbak. Rame nih Mbak, satu soal pengangkatan beberapa ini ya, jenderal-jenderal yang ada di kementerian dan lembaga begitu, dan juga bagaimana represi yang masih terjadi juga ke teman-teman aktivis dan juga mahasiswa setelah revisi Undang-Undang TNI. Gejala apa sih Mbak ini Mbak? Ini kok lama-lama saya juga takut nih. Kok jangan-jangan beneran nih kita. Semakin banyak dan semakin masif Mbak teror-teror dan intimidasi itu. Iya, kalau saya sih melihatnya benar-benar pakai helikopter view ya. Ini kalau pertanyaan gejala, menurut saya ini gejala fasisme. Oke. Mungkin agak ekstrim ya, tapi kan fasisme itu digambarkannya seperti itu. Ketika benar-benar ada sistem yang membuat tidak ada seorang pun yang bisa berbicara bebas di sebuah negara, dan ada penundukan yang berlebih-lebihan. Warga sipil gitu dibuat tunduk sekali gitu. Nah, sebenarnya kan ini sisa Orde Baru, bahkan sisa masa lalu ya, bahwa misalnya kita coba cek aja kalau bukan Korea Utara, mana sih sekolahan yang tiap Senin murid-muridnya harus hormat bendera upacara. Kan di kita nih gitu. Jadi mungkin ini residu yang masih tersedia sampai sekarang, tapi yang setelah Prabowo menjadi presiden lebih kelihatan gitu, lebih diperlihatkan secara telanjang lah gitu. Bahkan sebenarnya sejak dia jadi Menhan ya. Jadi mulai dari adanya komponen cadangan itu, Komcat, itu kan sebenarnya 2019 loh. Betul. Undang-undang. Betul. Tentang PSDN ya, pengembangan sumber daya nasional bidang pertahanan kebalik. Nah, 2019 sudah mulai. Nah, kemudian setelah itu ada Undang-Undang TNI. Tapi kalau diperhatikan, yang terjadi sekarang kan lebih menggila gitu ya. Ada penunjukan dirjen, penunjukan, bahkan saya bacanya di Tempo tuh yang ada 4.000-an ya. Iya, 4.000-an yang sudah ditempatkan di kementerian dan lembaga ya. Sudah ditempatkan. Belum lagi calon yang BUMN juga kan. Anam pranulis dari ekonomi. Nah, kan jadi belum lagi yang MBG. Itu juga ada rekrutmen dan mereka juga mendapatkan pelatihan di barak militer gitu. Nah, jadi kita harus menurut saya kan masalahnya 3 hal nih. Yang pertama adalah kompetensi. Ada asumsi yang keliru bahwa kalau tentara maka dia akan serba bisa, mulai dari menanam singkong dan padi tapi sampai tumbuhnya dengan jagung, Mbak. memimpin BUMN. Sekedar karena dia bisa baris dan push up gitu kan misalnya ya. Kompetensi itu satu. Kemudian yang kedua, potensi pelanggaran undang-undangnya besar sekali. Karena penunjukan dirjen dan lain sebagainya kan harusnya ada undang-undang ASN-nya yang membuat presiden dengan segala jajarannya harusnya memenuhi prosedur tertentu yang pakai tim TPA segala macam, TPA ya namanya, tim penilai akhir itu. Tapi kan ini walaupun mungkin dilakukan, tapi hanya prosedural karena yang saya dengar dan barangkali nanti ditulis di Tempo kali itu Pak Prabowo memang menginginkan gitu, saya maunya si ini nanti yang jadi ini begitu. Itu akhirnya pelanggaran undang-undang. Dan yang ketiga, bahaya ketiga adalah jangan lupa kalau tentara aktif masuk dalam pemerintahan, kalau dia melakukan tindak pidana apapun ya, korupsi kayak penipuan kayak, kan dia masuknya pengadilan militer, bukan pengadilan umum seperti yang harusnya kita alami kalau kita melanggar gitu ya. Artinya bisa jadi ada ketidaksetaraan dalam menegakkan hukum pidana itu, yang pidananya harusnya normal begitu ya, tapi karena hanya bisa dilakukan di pengadilan militer, maka bisa jadi ada pengistimewaan lah gitu, nggak setara dengan pejabat lainnya. Tapi itu hanya untuk yang aktif saja atau mereka sudah pensiun, Mbak? Yang tadi yang pengadilan militer ya, militer yang aktif. Tapi kan tadi kan yang 4.000-an, jadi memang kan ada beberapa tuh dirjen yang ataupun misalnya beberapa pejabat lain lah bilangnya kami sudah pensiun atau pensiun dini misalnya gitu. Oke, itu sudahlah gitu ya, walaupun kita masih kritik dulu, cek dulu tanggal-tanggalnya. Apakah benar pensiunnya sebelum ditunjuk atau tidak. Tapi yang 4.000-an yang tadi kita sebut-sebut itu kan banyak sekali yang sebenarnya tentara aktif. Jangan lupa Undang-Undang TNI juga yang baru memundurkan usia pensiun. Jadi dicek lagi deh, beneran sudah pensiun atau pensiun dini atau apa nih gitu. Atau jangan-jangan lip service juga ya Mbak? Jangan lip service. Atau jangan-jangan Mbak Bibip menangkap nggak gejala bahwa ketika ada seorang militer aktif yang ditempatkan pada jabatan-jabatan sipil, terutama pada pos yang
tidak diatur dalam undang-undang itu, Mbak. Terus kemudian ramai, baru kemudian mengatakan bahwa saya kan sudah Ya, itu. nonaktif atau sudah pensiun begitu. Menangkap gejala ini nggak sih? Makanya banyak banget gitu, Mbak. Banyak gitu. sekali yang kayak gitu. Jadi seakan-akan legal jadinya kan. Jadi karena prosedurnya dipenuhi. Iya. Tapi sebenarnya pemenuhan prosedur itu dilakukan belakangan supaya legal saja. Itu terjadi di beberapa jabatan lah. Bahkan sebelum ramai-ramai ini tuh ada beberapa kali tuh pas penunjukan penjabat kepala daerah 2022-an gitu kira-kira ada beberapa kasus yang mirip kayak gini. Kalau dilacak waktunya, kira-kira sehari sebelum penunjukan baru mundur gitu ya. Itu masih mending sebelum tuh walaupun cuma sehari. Tapi yang saya tahu beberapa jabatan yang baru-baru ini itu dilakukan setelah penunjukan. Jadi benar-benar dipaksakan supaya maunya Prabowo itu benar-benar bisa dilaksanakan. Membahas ini ya, kita mesti menyebut nih kasus atau peristiwa yang dialami oleh Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya kan. Secara peraturan sebelum kemudian ada perubahan kan sebenarnya tidak boleh jabatan Setkap itu ditempati atau diisi oleh militer aktif. Tapi kemudian diubah peraturannya itu di bawah Sesmil kan sehingga bisa diisi oleh militer aktif Sin. Berarti orangnya dulu, aturan mengikuti kemudian. Itu bisa. Tapi itu dari kemana-kemana suka begitu kan. Yang penting maunya dulu nanti aturannya mengikuti. Iya, yang saya tadi teringat dengan cerita Mbak Bibip yang itu juga di Rut Bulog kalau nggak salah kan. Bulog juga kan militer, terus muncul polemik segala macam lalu dibilang dia sudah mengundurkan diri. Terakhir adalah penunjukan Dirjen Bea Cukai Jaka yang merupakan sestamanya BIN ketika itu kan. Itu juga menjadi banyak yang kritik juga. Tapi akhirnya bilang dia sudah mengundurkan diri begitu. Selalu begitu ya, Mbak ya. Ya, begitulah yang terjadi akhir-akhir ini paling tidak dan kita semua punya evidence-nya gitu ya, daftarnya. Dan jadi sekali lagi memang kalau kita melihat peraturan atau aturan mainnya, kita benar-benar mesti lihat sampai ke detailnya tuh. Tanggal berapa mengundurkan diri, bagaimana prosedurnya dipenuhi atau tidak untuk jabatan tertentu. Nah, kan kata orang the devil is in the detail gitu ya. Jadi memang hal-hal yang mungkin nggak banyak diketahui umum, tapi kan kita harus kulik-kulik itu, kita harus investigasi. Karena ini bisa jadi kalau didiamkan akan makin banyak nih fenomena ini. Karena kalau kita lihat di rencana-rencana penambahan Komcat, terus juga beberapa tentara yang sudah dilatih untuk bisa masuk ke dalam jabatan sipil, kelihatannya akan ada lagi gitu. Mbak tadi Mbak Bibip di awal membuka dengan satu punchline yang menarik nih. Pasti nanti di kolom komentar nih pasti banyak. Kita menuju atau sudah menjadi negara yang fasis gitu. Komen-komen pasti bilang apa nggak berlebihan gitu Mbak menyebut itu. Nah mungkin secara elaboratif apakah memang kita sudah benar-benar ke sana atau kita sebenarnya tanpa sadar mengalami itu, sedang menjalani negara yang fasis itu tadi, Mbak? Pertama memang seringkali fenomena seperti itu baru disadari karena baru dianalisis belakangan kan. Sama aja kalau orang menganalisis Indonesia demokrasinya sudah regresi kata orang-orang dari Australian National University. Kemunduran ya. Beberapa tahun yang lalu sudah. Tapi kan waktu itu orang nggak sadar. Baru belakangan ini, iya ya. Nah jadi itu ya satu. Kemudian yang kedua kan juga ketika membaca situasi yang pakai label besar seperti itu, pasti kita membaca gejala. Nah gejalanya itu sebenarnya udah kelihatan. Itu tadi dengan luar biasanya. Jadi mungkin tanpa kita sadari. Iya betul Mbak. Dengan lebih banyaknya militer di jabatan-jabatan sipil aktif ya, militer aktif gitu. Kalau nggak aktif ya oke lah kita bisa perdebatkan lagi ya. Tapi kalau aktif itu kan yang jadi masalah. Tapi yang kedua juga kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya juga diinternalisasi oleh sipil. Banyak loh sipil yang senang banget di sini ada yang hobi ngomong siap gitu kan. Misalnya ya. Itu kan internalisasi yang memang kadang-kadang joke aja sih, tapi kan itu menandakan bahwa kehidupan kita juga sudah banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya militer. Mohon izin. Kalau mahasiswa saya larang, nggak usah mohon izin ya, saya bukan komandan. Nah terus juga tadi tuh hormat bendera. Saya yakin nih komentar juga ada yang bilang mungkin menuduh kita nggak nasionalis. Betul. Tapi kan nasionalisme itu tidak ditandai dengan penghormatan pada bendera. Gitu. Tapi tentu saja sikap kita dan lain sebagainya. Panjang lah ya kalau mau dibahas. Kemudian juga catat juga fenomena di mana warga sipil, partai-partai, ormas-ormas seneng banget latihan-latihan ala-ala militer pakai seragam.
dan lain sebagainya. Hampir semua partai punya itu, Mbak. Saya partainya pasti ada yang pakai seragam, ya, hormat-hormat gitu. Terus ada kursus-kursus bela negara, ya tidak hanya partai ya, tapi juga misalnya di kampus. Kalau di beberapa organisasi seperti BEM, kalau mau jadi pengurus itu ada pelatihan bela negaranya dulu. Bahkan saya pernah juga waktu itu agak kaget sih, diundang oleh sebuah universitas besar, katanya pelatihan bela negara. Begitu saya lihat undangannya, wah, saya diundangnya ke sebuah komando militer dalam kompleksnya. Wow. Mbak hadir jadinya? Hadir di situ akhirnya? Saya datang, tapi akhirnya nggak boleh ngomong. Oh. Nah, ngapain ngundang kalau nggak boleh ngomong, Mbak? Ya, tidak disetujui untuk ngomong akhirnya, karena dianggap akan membakar. Baris-membaris kan? Alhamdulillah nggak ikut. Tapi saya lihat anak-anak itu, jadi memang di dalam tenda-tenda besar. Di Terus barak, saya lihat barak. Dan saya lihat sendiri mereka disuruh sholat kan 10 menit. Ada yang telat, itu yang push up dulu. Terus yang ya dengan ya memang dalam kompleks militer. Jadi saya aja pas ngelihat, wah gila nih. Tapi kemudian itu ya saya dilarang bicara di situ. Saya disuruh pulang gitu. Terus anak-anak di situ yang ngundang saya emosi banget. Terus saya bilang, kamu strategis aja. Kamu nih di dalam kompleks militer. Kamu marah-marah, hati-hati. Udah saya pulang aja. Akhirnya saya pulang. Tapi kan universitas itu by the way itu adalah orientasi mahasiswa baru. Isinya sekitar 2.000-an orang. Dan sudah dicekoki seperti itu ya. Jadi kan, dan waktu saya cek sama kampus lain, ini kampusnya swasta ya. Saya cek ke kampus lain juga ada yang orientasinya memang oleh tentara. Itu tahun lalu gitu. Jadi sebelum undang-undang TNI ini. Tapi udah ada undang-undang PSDN tadi ya, 2019. Komcat itu ya. Mbak, ini pasti akan pertanyaan netizen juga, Mbak. Pasti banyak nggak tahu contoh negara fasisme itu mana saja, Mbak. Bisa dijelaskan, Mbak? Negara mana saja yang sudah fasisme ataupun dulunya fasisme seperti itu? Yang sebenarnya kan istilah itu lahir zaman dulu ya di Itali ya dengan Mussolini ya. Terus kemudian yang sekarang sebenarnya sudah agak jarang, tapi kita bisa lihat sisa-sisa totaliter begitu ya, seperti misalnya Korea Utara gitu, hal seperti itu. Tapi ya kalau saya melihatnya gejalanya kelihatannya tentu saja mungkin kita nggak akan lihat terlalu sekarang ini ya, terlalu banyak tentara di jalanan, tapi kan namanya fasisme itu sebenarnya pemikiran, cara pandang gitu kan, tentang bagaimana kita melihat kehidupan bernegara yang tidak lagi demokratis dan benar-benar nggak ada ruang untuk kritik dari warganya. Dan inilah yang tengah terjadi sekarang. Mengerikan. Kan kritik dibungkam semua. Betul. Mbak, sebelum tadi kritik kebungkam, ini pasti nih apa sih Mbak dampaknya kepada sipil ataupun ASN kalau jabatan-jabatan strategis itu banyak diisi oleh militer ataupun yang sudah pensiun dari militer, Mbak? Dampaknya yang jelas tuh cara kerja militer itu akan terbawa. Jadi kita kan sebenarnya nggak anti ya, kita nggak anti tentara sama sekali. Tentara itu hebat dan justru harus profesional. Tapi ketika dibawa ke ranah sipil, yang dikhawatirkan adalah nanti misalnya cara kerjanya yang saya maksud adalah untuk selalu bersikap tidak demokratis. Karena kan tentara memang tugasnya perang. Cara dia bekerja adalah nggak boleh tuh ada yang mengkritik. Komandan, saya tidak setuju. Nggak mungkin banget di tentara gitu ya. Komandan bilang apa? A, ya dia harus ikutin A. Nah, kemudian democratic governance juga mensyaratkan transparansi sama akuntabilitas. Sementara tentara dalam banyak hal dia tidak boleh transparan karena ada rahasia negara, strategi perang segala macam. Nah, kalau kultur itu dibawa ke kementerian-kementerian ranah sipil, nanti cara kerja akan berubah. Jangan-jangan nanti undang-undang kebebasan informasi bakal dikecualikan semua, misalnya gitu ya. Terus nanti dirjen-dirjen itu ya nggak akan ada diskusi di meja rapat. Instruksi aja, dirjen akan ngomong, kamu laksanain ini, nggak ada pertanyaan. Harus bisa 2 hari misalnya gitu kan. Itu artinya nanti budaya demokratik dan demokratik itu pentingnya dalam pemerintahan adalah kalau ada kebijakan yang ternyata juga punya data yang berbeda, punya dampak yang dihitung sama mungkin analis kebijakan di tempat lain, didiskusikan dulu dan mungkin aja direvisi. Itulah soalnya dengan kebijakan. Nah, kalau pakai gaya militer itu akan hilang kebiasaan itu. Nah, ini yang akan nanti dampaknya kepada kita, karena pada akhirnya kan jabatan-jabatan itu sebenarnya pelayan publik kan. Nanti publik juga akan diperlakukan seakan-akan jadi kayak musuh. Kayak musuh ya. Segala sesuatu dirahasiakan gitu kan. Kasih masukan dianggap musuh, kritik musuh juga ya Pak. Kelihatan kan udah.
untuk teman-teman masyarakat sipil juga Mbak, ada nggak tips gitu atau bagaimana Mbak menularkan keberanian atau membuat mereka tidak takut gitu ketika mereka ingin terlibat, ingin bergerak dan sebagainya. Karena misalnya dalam kasus penulis opini di Detik itu kan sebenarnya ada keberanian, ada satu aksi yang ingin dilakukan begitu ya. Tapi kemudian berakhirnya begitu gitu. Nah, membuat orang kemudian takut gitu, wah. Orang ada menulis saja kemudian dibegitukan, apalagi yang tampil dan seterusnya. Dan itu tujuan mereka kan, ya, betul. Untuk bikin takut lebih banyak orang. Jadi sebenarnya dia nggak ngincer si itu gitu, tapi untuk ngasih pelajaran ke lebih banyak orang. Jadi, tapi kalau pertanyaannya apakah saya seberani itu, ya enggak juga. Rasa takut itu pasti ada gitu. Cuma kan rasa takut itu terserah kita memperlakukannya. Apakah kita mau memperlakukannya sebagai cara untuk menyusun strategi untuk keamanan diri, jadi supaya nggak konyol gitu ya, sok berani, udah gitu apa gitu ya, atau kita mau bikin kita benar-benar total diam. Nah tentu saja saya memilih yang pertama. Kalau saya takut ya pasti ya ada takutnya, apalagi kalau urusannya adalah orang-orang di sekitar saya. Mungkin kita seringkali begitu kan. Kitanya sendiri oke ya, tapi orang di sekitar kita ya. Nah tapi buat saya itu nggak, kalau menurut saya kalau kita jadi diem, mereka menang. Jadi oke, saya takut, acknowledge itu, tapi kemudian takut itu saya jadikan cara saya untuk nyusun strategi. Gimana caranya tuh supaya saya ketika berbicara atau tampil tetap terlindungi. Nah, salah satunya dengan berjaringan. Terus tadi ya nge-briefing keluarga juga, dan hal-hal lainnya lah yang juga membangun koneksi dengan teman-teman yang bisa kasih protokol keamanan gitu. Jadi kita jadi bergeraknya lebih strategis, nggak konyol-konyolan sok-sok berani gitu loh. Cukup Sen, cukup panjang dan komprehensif. Ya, makasih Mbak Bibip untuk penjelasan, dan moga-moga pemirsa Bocor Halus bisa memahami gejala ini Mbak, dan kemudian tidak tinggal diam. Ya, dan terus tetap harus bersuara. Yang mau menulis saja, kalau di media lain dicopot bisa ke Tempo. Oke, saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co, dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify. Sampai jumpa.